Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzila waladini kulli wa kafa billahi syahida. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puji dan rasa syukur kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan Zoom pada saat ini. Baik, tanpa memperpanjangkan kata-kata pengantar, langsung saja masuk ke acara diskusi kita pada saat ini. Sebelum itu, perkenalkan saya sebagai moderator yaitu Raisya Kairatul dengan NIM 240021132 dan rekan saya Neisha Aura Fitri dan Melisa Dwi Purwanti. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai konsep PR di sekolah, yaitu yang pertama, menurut Frank Jeffkins 2004, public relation di sekolah adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu dalam maupun keluar, antara suatu sekolah dengan semua masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Dalam suatu lembaga pendidikan atau sekolah, PR merupakan serangkaian pengelolaan yang berhubungan dengan kegiatan sekolah dan masyarakat yang dimaksudkan untuk mendukung proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Baiklah, materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Neisha Aura Fitri. Kepada Neisha dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya public relation di sekolah. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan perkembangan siswa. PR membantu sekolah dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. PR dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga yaitu membangun kerjasama yang saling menguntungkan, yang dimana hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat menciptakan antusiasme untuk saling membantu. Sekolah dapat mendapatkan dukungan dalam bentuk fasilitas, sumber daya, atau tenaga dari masyarakat. Eh, yang keempat yaitu menjaga citra dan reputasi sekolah. Dengan adanya PR, sekolah dapat membangun citra positif di mata masyarakat. Sekolah yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat cenderung lebih dipercaya dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam menjalankan programnya. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat, yang dimana sekolah memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek seperti pengembangan fasilitas, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan dana. Yang keenam yaitu mewujudkan komunikasi dua arah yang efektif. Public relation atau PR meningkatkan adanya komunikasi yang terbuka dan timbal balik antara sekolah dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi dua arah ini, sekolah dapat memahami harapan dan kebutuhan masyarakat sekaligus menyampaikan visi misi serta program sekolah secara lebih efektif. Nah, yang ketujuh yaitu menyesuaikan program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Yang dimana sekolah yang memiliki public relation atau PR yang baik dapat lebih memahami opini, persepsi, dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menyesuaikan kebijakan dan program agar lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang kedelapan yaitu memberikan masukan bagi manajemen sekolah, yang dimana PR juga berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat dalam hal memberikan saran dan serta kritik yang membangun. Dengan demikian, sekolah dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Neisha yang telah menjelaskan mengenai pentingnya PR di sekolah. Selanjutnya, cara kerja PR di sekolah yang akan disampaikan oleh Melisa. Kepada Melisa Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara kerja public relation di sekolah.
Public relation atau hubungan masyarakat humas di sekolah berperan penting dalam membangun dan memelihara citra positif lembaga pendidikan. Fungsi utama PR adalah menjalin hubungan harmonis antara sekolah dengan publik internal, seperti siswa, guru, dan staf, serta publik eksternal seperti orang tua, alumni, media, dan masyarakat umum. Berikut adalah cara kerja public relation di sekolah. Yang pertama yaitu membangun dan memelihara citra positif sekolah. Public relation bertugas menciptakan persepsi positif masyarakat terhadap sekolah. Hal ini dilakukan melalui penyebaran informasi mengenai prestasi, program, dan kegiatan sekolah yang dapat meningkatkan reputasi lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, menjalin hubungan dengan media. Public relation bertanggung jawab memelihara hubungan baik dengan media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Mereka menyiapkan siaran pers, mengatur konferensi pers, dan memastikan informasi yang disampaikan kepada media akurat dan positif. Yang ketiga, komunikasi internal. PR juga berperan dalam menjaga saluran komunikasi yang efektif antara manajemen sekolah dan karyawan. Mereka dapat mengorganisir pertemuan, menyusun buletin, atau mengelola platform komunikasi internal yang lainnya untuk memastikan informasi yang relevan dan penting disampaikan dengan baik kepada seluruh anggota organisasi. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Public relation dapat mengadakan kegiatan seperti pertemuan dengan orang tua, seminar, workshop, atau acara sosial lainnya yang melibatkan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program-program sekolah. Yang kelima, mengelola informasi dan publikasi. Public relation bertanggung jawab atas komunikasi atau publikasi informasi yang biasanya merupakan hasil dari rapat bersama dan disetujui oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, hingga kesiswaan. Hal ini ditujukan agar informasi yang disampaikan valid dan mewakili keputusan lembaga. Baiklah, hanya itu penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melisa yang telah menyampaikan materi mengenai cara kerja PR di sekolah. Materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan PR di sekolah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Prinsip-prinsip pelaksanaan public relation di sekolah atau hubungan masyarakat di sekolah memainkan peran penting dalam pengembangan dan memelihara hubungan positif antara sekolah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, orang tua, staf, dan masyarakat luas. Berikut ada beberapa prinsip utama dalam pelaksanaan PR di sekolah. Yang pertama yaitu transparansi dan keterbukaan, di mana sekolah harus menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan program dan kegiatan mereka. Keterbukaan ini membantu membangun kepercayaan dan semua pihak merasa terlibat dalam proses pendidikan. Yang kedua, komunikasi dua arah. Penting bagi sekolah untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, pertemuan, atau forum diskusi yang memungkinkan terjadinya dialog konstruktif. Yang ketiga, konsistensi pesan. Informasi yang disampaikan harus konsisten di semua saluran komunikasi. Yang keempat, pemanfaatan media yang tepat. Sekolah harus memilih saluran komunikasi yang sesuai dengan audiens target mereka. Yang kelima, responsif terhadap umpan balik, di mana menerima masukan dan kritik dengan cepat dan efektif, menunjukkan bahwa sekolah menghargai pemangku kepentingan dan berkomitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, pengembangan hubungan yang kuat dengan media, di mana menjalin hubungan baik dengan media lokal dapat membantu sekolah mempublikasikan prestasi dan kegiatan mereka, meningkatkan citra positif di mata masyarakat. Yang ketujuh, pelatihan staf dalam komunikasi, memberikan pelatihan kepada staf sekolah tentang keterampilan komunikasi, memastikan bahwa pesan yang disampaikan konsisten dan profesional. Baik, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi yaitu public relation atau hubungan masyarakat di sekolah berperan sebagai jembatan komunikasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Fungsi PR ini tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup upaya
membangun citra positif di sekolah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dengan adanya PR yang efektif, sekolah dapat memperoleh lingkungan dalam berbagai aspek, seperti fasilitas, sumber daya, serta peningkatan mutu pendidikan. Baik, mungkin hanya segitu penyampaian diskusi oleh kelompok kami. Terlebih dan terkurang, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.